Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisdayanti dengan NIM N1D1 1909. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi yang berjudul Makna Prefiks Bahasa Bugis, Kelurahan Puulemo, Kecamatan Poleng Timur, Kabupaten Bombana. Selanjutnya bab 1, pendahuluan. Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku yang mempunyai keanekaragaman budaya serta latar belakang yang berbeda-beda. Secara umum, bahasa adalah alat untuk berinteraksi atau berkomunikasi berupa lambang bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau perasaan seseorang. Selanjutnya, bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dalam bahasa negara. Bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional berfungsi: yang pertama, lambang kebangsaan nasional; dua, lambang identitas nasional; tiga, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang, sosial, budaya, dan bahasanya; empat, alat perhubungan antar budaya dan daerah. Bugis adalah suku yang tergolong ke dalam suku Melayu Deutero masuk ke Nusantara setelah gelombang migrasi pertama dari daratan Asia, tepatnya Yunani. Pemahaman tentang bahasa Bugis dapat memberikan ilmu yang mendasar tentang makna prefiks dalam bahasa Bugis. Oleh karena itu, bahasa Bugis sebagai satuan dalam materi morfologi perlu dipahami lebih lanjut dalam rangka mendalami makna prefiks bahasa Bugis Kelurahan Kecamatan Poleng Timur, Kabupaten Bombana. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi masalah peneliti ini adalah bagaimana makna prefiks bahasa Bugis Kelurahan Puulemo, Kecamatan Poleng Timur, Kabupaten Bombana. Tujuan penelitian. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan makna prefiks bahasa Bugis Kelurahan Puulemo, Kecamatan Poleng Timur, Kabupaten Bombana. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat yang diharapkan dari hasil peneliti ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi masyarakat khusus penutur bahasa daerah Bugis, peneliti ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam mendokumentasikan data kebahasaan, terutama mengenai prefiks bahasa Bugis terhadap masyarakat Bugis. Kedua, bagi masyarakat umum penutur bahasa Indonesia, peneliti ini bermanfaat memberi kontribusi terhadap pengayaan kosakata dan pembentukan kosakata baru bahasa Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, kajian pustaka. Pengertian semantik merupakan istilah teknis yang mengacu pada studi tentang makna, arti Inggris meaning. Istilah ini merupakan istilah baru dalam bahasa Inggris. Semantik mengasumsikan bahwa bahasa terdiri dari struktur yang menampakkan makna apabila dihubungkan dengan objek dalam pengalaman dunia manusia. Selanjutnya yaitu makna denotatif. Makna denotatif merupakan makna yang sesuai dengan apa adanya atau makna yang menunjukkan adanya hubungan antara kata sebagai simbol dengan acuannya sebagai dunia kenyataan. Berikutnya pengertian morfologi. Menurut Cair 2008.3, secara etimologi kata morfologi berasal dari kata morph yang berarti bentuk dan kata logi yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah kata morfologi berarti ilmu mengenai bentuk. Di dalam kajian linguistik, morfologi berarti ilmu mengenai bentuk-bentuk dan pembentukan kata. Selanjutnya bab 3, metode dan teknik penelitian. Metode dan jenis penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif yakni suatu metode yang menggambarkan data secara alamiah serta menghasilkan kaidah-kaidah kebahasaan secara linguistik. Deja Sudarma dalam Muhammad 2011.1. Metode ini bertujuan membuat deskripsi yang sistematis dan akurat mengenai data yang diteliti berdasarkan fenomena dan fakta empiris yang ada karena data-data yang dikumpulkan bukanlah angka-angka kata-kata. Selanjutnya metode dan teknik pengumpulan data. Metode dan teknik analisis data. Yang pertama, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini adalah metode etnografi. Metode etnografi merupakan sebuah proses atau hasil dari sebuah penelitian. Yang kedua, metode dan teknik analisis data. Dalam menganalisis data, penelitian ini digunakan pendekatan struktural. Pendekatan ini sesuai dengan objek peneliti makna prefiks bahasa Bugis. Berikutnya bab 4, hasil penelitian. Berdasarkan data yang ditemukan di lapangan, maka dapat dinyatakan bahwa dalam bahasa Bugis juga terjadi proses perubahan makna prefiks seperti dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah lainnya. Proses perubahan makna tersebut terjadi melalui profeksma patanasi. Selanjutnya makna prefiks. Satu, perubahan
Makna prefix dalam bahasa Bugis dapat terjadi melalui prefiks ma. Untuk lebih jelasnya, perubahan makna prefiks ma tersebut dapat ditunjukkan oleh data dan analisis berikut ini. Vida mapinreng doi ke Andrina. Artinya, Vida meminjam uang pada adiknya. Berikutnya, Indoku manasu bale. Artinya, mamaku memasak ikan. Ketiga, tawe roma maelong si bawa bajuna. Orang itu bernyanyi bersama pacarnya. Keempat, anakku burane majama kori bang. Arti anak laki-lakiku bekerja di bank. Nomor 5, indokum masessa baju sekolahna andriku. Artinya mamaku mencuci baju sekolahnya adikku. Yang terakhir, Fatir mabaju lotong. Artinya Fatir berbaju hitam. Yang terakhir, bab 5 penutup. Kesimpulan, dalam bahasa Bugis di Kelurahan Pulemo, Kecamatan Poleyang, prefiks yang dapat mengubah makna ketika ditambahkan kata dasar yaitu ma, sie, ia, dan na. Prefiks ma yang dibentuk dari bentuk kata dasar berupa verba dapat berubah makna tetapi tetap menjadi verba yang mengacu pada tindakan. Prefiks pa yang dibentuk dari bentuk kata dasar verba dapat berubah makna ketika ditambahkan prefiks pa. Selanjutnya saran. Pada kenyataannya, penutur asli bahasa-bahasa daerah biasanya berusia minimal 30 tahun ke atas. Hal ini menandakan generasi muda sudah mulai kurang menguasai bahasa daerah, sehingga diharapkan kepada orang tua yang merupakan penutur asli bahasa daerah agar sejak dini mengajarkan kepada anaknya dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.